Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Feni Endar Hadi Ayuning Tias, Yolanda Eka Putri, dan Justina Retno Kusuma Wardani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai rancangan alat peraga larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai latar belakang dari masalahnya. Nah, salah satu materi dalam mata pelajaran kimia di sekolah yang memerlukan adanya suatu pembuktian adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, hal ini berdasarkan ketentuan kompetensi dasar 4.8, yaitu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan pada materi ini. Peserta didik dituntut untuk memahami konsep dengan melakukan percobaan atau praktikum. Nah, alat uji coba larutan elektrolit yang biasa digunakan terdiri dari lampu, baterai, batang karbon, paku, dan kabel. Namun, ternyata alat uji coba ini sering mengalami beberapa permasalahan dalam penggunaannya, seperti lampu sering tidak menyala dan redup saat pengujian larutan, sehingga peserta didik sulit membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah. Selain permasalahan lampu, permasalahan lain yang dihadapi saat menggunakan rangkaian tersebut adalah kabel. Nah, permasalahan utamanya adalah sambungan kabel pada baterai yang tidak tepat, serta kabel sering terlepas karena penyelotipan yang tidak benar. Akibatnya, peserta didik mengalami permasalahan teknis ketika melakukan praktikum, sehingga praktikum menjadi kurang efektif dalam mengamati ion-ion yang terdapat pada larutan yang diuji cobakan. Hal ini menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memvisualisasikan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, mengingat permasalahan yang dihadapi saat penggunaan rangkaian alat uji elektrolit yang selama ini digunakan oleh sekolah, maka guru menginginkan pengembangan alat uji elektrolit. Guru menginginkan alat uji yang lebih praktis dan menarik. Dengan demikian, waktu praktikum yang dibutuhkan lebih sedikit karena peserta didik tidak perlu lagi merancang alat uji coba pada saat akan praktikum. Nah, selain efektif, siswa juga akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan metode praktikum. Nah, berdasarkan permasalahan yang dipaparkan tersebut, maka di sini penulis merancang suatu alat peraga berupa alat uji elektrolit dan non-elektrolit. Nah, adapun pembaruan yang dilakukan yaitu berupa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Di sini kami membuat kotak dari papan triplex sebagai modifikasi bentuk agar terlihat lebih praktis digunakan, sedangkan untuk sumber energi listriknya kami mengganti baterai dengan power bank. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana modifikasi alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian tujuannya adalah untuk memodifikasi alat praktikum sederhana berupa alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan ini dapat menghantarkan listrik disebabkan karena zat elektrolit terurai menjadi ion-ion karena pengaruh arus listrik. Pada larutan elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul air dengan partikel-partikel zat cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat sehingga partikel zat dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Nah, contoh dari larutan elektrolit yaitu di sini ada natrium klorida, asam sulfat, asam asetat, natrium sulfat, klarium iodida, dan kalsium klorida. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan non-elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul air dan partikel-partikel zat tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat, sehingga partikel-partikel zat ini tidak dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Nah, contoh dari larutan non-elektrolit yaitu ada sukrosa, etanol, urea, gula. Nah,
Kemudian selanjutnya yaitu untuk jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama itu ada larutan elektrolit kuat. Nah, larutan elektrolit kuat ini yaitu larutan yang mempunyai daya hantar listrik besar, sehingga pada uji elektrolit menyebabkan lampu menyala terang dan banyak gelembung di sekitar elektroda. Larutan elektrolit kuat dapat terurai sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan umumnya menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Nah, sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dengan sumber daya hantar listrik lemah atau kecil. Larutan elektrolit lemah hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Sehingga pada uji elektrolit menyebabkan nyala lampu redup atau hanya timbul gelembung gas saja. Hal ini disebabkan tidak semua zat terurai menjadi ion-ion. Ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Feni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai senyawa pembentuk larutan elektrolit. Senyawa pembentuk larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada senyawa ion. Senyawa ion tersusun atas ion-ion yang bentuknya padat dan kering. Penyusun senyawa ion di dalam pelarutnya, ia akan bergerak secara bebas, sehingga larutan ion dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa ion dalam bentuk kristal atau padatan, nah ion-ion tersebut tidak dapat bergerak secara bebas, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Akan tetapi, apabila padatan senyawa ion dilarutkan atau dilelehkan, maka senyawa ion tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar apabila dilarutkan ke dalam air, maka ia akan terurai menjadi ion-ion. Karenanya mengalami ionisasi, sehingga larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Hal ini terjadi karena apabila antar molekul polar tersebut terdapat suatu gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu di dalam molekul tersebut. Nah, padatan dan lelehan senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan arus listrik karena senyawa tersebut terdiri atas molekul-molekul yang bersifat netral. Contohnya ada HCl atau asam klorida, dan ada NH3 atau amonia, lalu ada H2SO4 atau asam asetat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi baterai dan power bank sebagai sumber energi listrik. Pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan yang namanya baterai atau power bank. Nah, power bank ini sebenarnya fungsinya sama seperti baterai, yaitu menyimpan sumber energi listrik. Nah, power bank ini biasa kalian gunakan untuk ngecas HP secara portable, sehingga tidak langsung bersambungan dengan arus listrik. Nah, baterai dan power bank ini sama-sama berfungsi sebagai penyimpan sumber energi listrik. Baterai adalah perangkat yang dapat mengonversi energi kimia yang terkandung bahan aktif komponen penyusun baterai menjadi energi listrik melalui proses elektrokimia, reduksi, dan oksidasi. Sedangkan power bank berfungsi sebagai penyimpan daya atau dianalogikan sebagai baterai. Power bank ini digunakan untuk menyimpan daya cadangan energi listrik yang mana bisa digunakan di saat jauh dari jangkauan arus listrik. Lalu selanjutnya akan mengidentifikasi pembelajaran. Nah, kami menggunakan KD 3.8, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Lalu KD 4.8, yaitu membedakan daya hantar listrik sebagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Nah, di sini kami menggunakan materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, semester dan kelas yang kami gunakan itu semester 2 atau semester genap pada kelas 10.
Lalu kami menggunakan jurnal terkait mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini kami menggunakan sumber Derlian dan M. Elvira serta C. dan Febrianto tahun 2020 mengenai pembuatan alat uji larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada SMA atau MA. Lalu menggunakan sumber Ferdiani Y atau Masriani dan Sartika pada tahun 2020 mengenai pengembangan media robolit untuk mendukung pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Selanjutnya saya menggunakan artikel Safriyadi A dan kawan-kawan pada tahun 2016 mengenai pengaruh luas elektroda terhadap karakteristik baterai. Lalu menggunakan artikel Widiani dan Yuberti pada tahun 2018 mengenai pengembangan alat praktikum sederhana sebagai media praktikum mahasiswa yang diterbitkan oleh Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah pada volume 2. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai gambaran rancangan olahraga. Adapun gambaran olahraga dapat dilihat pada slide. Nah, alat peraga ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, kotak kayu dari briket dengan ukuran 6 x 6 cm, power bank, kabel, lampu bohlam, dudukan atau bidik lampu, paku tembaga, dan yang terakhir adalah kabel data. Adapun bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada aquades, kemudian larutan CH3COH atau larutan SMK, dan yang terakhir adalah larutan NaCl atau garam dasar. Adapun langkah pembuatan alat peraga, yang pertama, siapkan triplek lalu dipotong membentuk kubus dengan ukuran 6 x 6 cm. Yang kedua, pada bagian sisi bawah kubus beri 2 lubang. Yang ketiga, kedua lubang ditempelkan suatu tembaga, kemudian ditancapkan paku sebagai batang tembaga. Yang keempat, merangkai kabel dengan dihubungkan ke sisi bawah kubus yang telah dipasang tembaga dan paku dengan cara disolder. Dan yang kelima, rangkai lampu LED dengan menggunakan dudukan atau fitting pada sisi atas atau penutup kubus. Dan yang keenam, hubungkan antara kabel yang telah dirangkai tadi dengan rangkaian kabel data. Kemudian, colokkan ke power bank. Yang kedelapan, celupkan batang paku tembaga pada larutan secara bergantian. Amati apa yang terjadi pada masing-masing larutan dan lampu ketika diuji menggunakan alat uji elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, mencatat hasil pengamatan sesuai percobaan. Adapun inovasi pada rancangan alat peraga, yang pertama, alat penguji elektrolit ini terbuat dari bahan yang relatif dapat dipakai lama atau secara berulang-ulang. Alat penguji elektrolit ini juga memiliki penampilan yang bernilai seni tanpa mengurangi kinerja alat tersebut. Selanjutnya, inovasi kebaruan terletak pada modifikasi bentuk dan penggunaan sumber energi dari power bank. Tujuan dari modifikasi alat peraga ini ialah agar membantu peserta didik dalam memvisualisasikan uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan efisien dan efektif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat